Hey, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue di channel YouTube Gaspol, 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 Gaspol terus. Nah, hari ini gue akan menceritakan pengalaman gue di saat gue tidak melakukan aktivitas apapun di saat gue lagi libur kampus, apalagi negara kita Indonesia tercinta. Ada musibah namanya terkena virus COVID-19 ini. Jadi keseharian gue itu cuma makan, tidur, sholat, nonton drakor, dan kerjain tugas buat online kampus gue dan sebagainya. Terus nyinyirin orang, gosipin orang. Itulah kerjaan gue. Walaupun kita tidak kumpul seperti dulu lagi, gosip seperti kumpul lagi gitu, tapi kita bisa gosip lewat HP, bisa video call bersama teman-teman gue ngumpul di, walaupun kita nggak ngumpul lagi di satu tempat namanya tuh Serangge, tapi kita bisa ngumpul-ngumpul di HP, di video call, kita bisa gosip siapapun itu. Jadi itulah keseharian gue gitu. Jadi karena adanya virus COVID-19 ini, kita harus tetap di rumah, stay by home, terus distancing dan sebagainya, jaga jarak dengan teman-teman, orang tua, adik kakak, dan siapapun itu kita harus jaga jarak karena kita nggak tahu, walaupun mereka kelihatan fresh, tapi kita nggak tahu karena virus COVID-19 ini ada dua gejalanya tuh. Ada yang terkena gejala seperti batuk, pilek, nyeri, pusing, muntah dan sebagainya. Yang kedua, yang tidak gejala. Yang paling bahaya ini yang tidak gejala gitu. Yang paling bahaya tuh tidak gejala. Walaupun mereka kelihatan fresh, tapi kita nggak tahu di balik kefreshan mereka tuh ada bintik-bintik manja yang menyelimuti kebalikan fresh mereka, itu namanya COVID-19. Jadi di sini gue sedikit pesan kepada teman-teman di semua di luar sana, ikutilah perintah dan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sudah mengimbaukan kepada kita semua agar tetap di rumah, stay at home, distancing, jaga jarak dengan siapapun, cuci tangan setelah memegang barang apapun seperti HP dan sebagainya, karena kita nggak tahu di barang-barang yang kita sayangi, di barang-barang yang setiap hari kita pegang, itu akan membawakan dampak yang negatif bagi kita, itu virus. Oke, gaspol, 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 gaspol terus. Nah, di sini gue pesan kepada teman-teman agar tetap di rumah. Di rumah. Di rumah. Ikuti perintah pemerintah. Jangan ngeyel, jangan ngotot. Dan seperti beberapa hari yang lalu ini yang lagi viral, video lagi viral, di mana tim medis sudah berkata jangan pegang dulu jenazah yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Kenyataannya keluarga si jenazah ini malah memegang, malah mandiin. Dan tadi pagi juga gue baca di suatu berita, satu keluarga ini sudah ada sedikit gejala seperti demam, itu sudah terjangkit namanya virus COVID-19. Jadi kita tuh ikuti apa yang dibilang pemerintah, ikuti apa yang dibilang oleh tim medis gitu. Jadi kita nggak usah nyeyel, nggak usah ngotot gitu. Kalau mereka bilang tetap di rumah, ya udah tetap di rumah gitu. Kenapa kita diliburkan ini? Bukan tujuan kita diliburkan, bukan untuk tujuan libur ke pantai, ke mall, ke gunung, puncak, ke luar negeri, sekalipun tidak gitu. Iya, tujuan kita tetap di rumah, tujuan kita melakukan distancing ataupun jaga jarak itu karena adanya pandemi virus COVID-19 ini gitu. Itulah tujuan kita diliburkan, sekolah, kuliah, kerja dan sebagainya. Tapi kenapa kebanyakan masyarakat di luar sana masih berkeliaran, masih berkumpul-kumpul, masih bertongkrongan, masih jalan-jalan kemana, padahal pemerintah sudah menghimbau kepada kita semua untuk tetap stay di rumah dan jaga jarak dan tetap isolasi di rumah, tapi mereka tidak pernah mendengarkan himbauan dari pemerintah dan kebijakan dari pemerintah. Itu sih yang gue sangat menyayangi gitu, karena mereka masih berkeliaran di luar sana dan sebagainya. Oke, gue ngerti gitu apa yang dirasakan oleh semua orang di luar sana. Pasti mereka merasakan stres, diresa, gelisah dan sebagainya karena adanya pandemi virus COVID-19 ini gitu. Jadi kita mau keluar kemana-mana jadi takut, khawatir gitu. Mau berkumpul lagi jadinya khawatir dan takutnya terjangkit gitu. Ya itu sih menurut gue, uh, kesimpulan dari apa yang
orang-orang lakukan gitu, takut keluar kemana-mana, terus takut terjangkit juga kan gitu. Ya ini sih ya, walaupun virus ini sudah hampir satu bulan di kita, tetapi pemerintah sudah mengimbau kepada kita semua untuk tetap jaga jarak dan tetap stay di rumah. Ini untuk demi kebaikan kita semua, untuk kebaikan semua seluruh masyarakat Indonesia. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa berkumpul lagi bersama teman-teman, tidak bisa jalan-jalan kemana lagi gitu, karena adanya virus COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, kita tetap stay di rumah dan sebagainya. Ya pastilah mereka merasakan stres, boring dan sebagainya karena adanya pandemi ini. Nah, gue untuk menghilangkan rasa stres, untuk menghilangkan rasa boring, rasa jenuh gue cuma bisa nonton ini, gue cuma bisa nonton drama Korea itu sih selalu gue nonton setiap hari di kala gue lagi boring, lagi stres dan sebagainya menghadapi namanya COVID-19 ini. Ya kita mau salahkan siapa? Kita mau salahkan pemerintah nggak bisa, kita mau salahkan Tuhan juga nggak bisa, kita mau salahkan virus COVID-19 ini juga nggak bisa gitu. Pasti yang ada dalam benang mereka di luar sana, termasuk gue, kenapa sih virus ini ada gitu di Indonesia, kenapa sih virus ini ada di Indonesia, kenapa virus ini terjangkit kepada manusia, kenapa enggak kepada sesama hewan gitu. Itu sih yang ada dalam benang gue, mungkin yang ada dalam benang orang-orang di luar sana juga sih gitu. Apa ya, ini menurut gue ini ada pelajaran buat kita untuk ingat kembali kepada Tuhan sih. Mungkin kata mereka di sana, lu sok tahu banget, siapa sih lu sok tahu gitu, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya gue sedikit ada sedikit ilmu gitu, gue bisa ekspor kepada kalian semua, bisa memberitakan kepada kalian semua bahwa kita harus tetap jaga jarak, tetap melakukan distancing, terus tetap di rumah agar kita tidak terjangkit namanya virus COVID-19 ini gitu loh. Jadi apa yang gue pesan kepada teman-teman di luar sana, jangan ngeyel, jangan ngotot. Kalau pemerintah sudah mengimbau kepada kita semua untuk tetap di rumah, udah kita tetap di rumah, jangan keluar kemana-mana. Walaupun ada kepentingan sedikit saja, udah nggak apa-apa, tapi kita kembali lagi, kita harus jaga diri, jaga kesehatan, jaga kekebalan tubuh gitu. Walaupun gue nggak mengambil jurusan medik, terus si kesehatan, perawat, dokter, tapi gue tahu gitu, oh, apa saja sih yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kekebalan tubuh kita, menjaga nutrisi kita. Itu dengan cara apa saja, itu dengan cara kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, terus si makan nutrisi yang banyak, terus makan omega yang banyak dan sebagainya, seperti ikan, telur, dan konsumsi vitamin juga untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Terus berjemur di sinar matahari waktu jam yang pas itu jam 10 dengan sekitar 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan atau kita supaya tubuh kita menyerap namanya vitamin D dari sinar matahari langsung. Kalau terlalu banyak vitamin D masuk dalam tubuh kita, itu akan menyebabkan juga kanker pada tubuh kita. Jadi yang buat kita tuh 10 sampai 15 menit waktu yang bagus untuk kita berjemur di sinar matahari untuk mendapatkan namanya vitamin D untuk kekebalan tubuh kita. Jadi gue pesan kepada teman-teman semua, jangan sekali kalian tuh melanggar kebijakan dari pemerintah. Yang susahnya siapa? Nanti yang susahnya kalian sendiri, yang mendapatkan musibah itu kalian sendiri gitu. Pemerintah sudah mengimbau kepada kita semua untuk tetap stay di rumah dan sebagainya. Jadi gaspol guys. Jadi tetap di rumah. Yang salahnya siapa? Kalian sendiri. Yang mendapatkan musibah siapa? Kalian sendiri. Pemerintah sudah mengimbau agar tetap di rumah. Jadi ikuti perintah pemerintah, jangan nyoyol. Virus ini hanya bersifat sementara, tidak selamanya kan. Maka kita nggak usah terlalu takut, terus selalu berpikir positif agar kekebalan tubuh kita tidak menurun dan sebagainya. Karena virus ini hanya bersifat sementara, jadi kita nggak usah terlalu takut, kita harus berpikir positif aja ke depannya. Bagaimana cara kita cepat-cepat menangani virus ini dan bagaimana cepat-cepat virus ini cepat hilang dari Indonesia. Kita baru bisa lega, baru bisa senang dan sebagainya. Indonesia ataupun tim medis mengatakan bahwa virus COVID-19 ini 100% benar-benar hilang dari negara tercinta kita, negara Indonesia kita. Ya udah, maka kita akan melakukan aktivitas kita seperti semula lagi, jalan-jalan ke luar negeri, ke puncak gunung,
terus berkumpul, terus hura-hura, bersenang-senang bersama teman ke mall, ke kafe dan sebagainya, baru kita bisa melakukan itu ketika Indonesia benar-benar 100% virus COVID-19 ini hilang di negara kita. Ya itu sih keseharian gue, cuma gue bisa nonton drakor. Selain drakor gue cuma gosipin orang, karena gue tuh sebutan gue tuh cowok nyinyir, suka gosipin siapapun, entah itu gosipin anak-anak, orang tua, siapapun kita gosipin, karena itu adalah makanan kita untuk gibah besar. Di sini gue keseharian gue cuma nonton drakor dan sebagainya, kerjaan tugas dan sebagainya, itu aja sih. Jadi pesan gue tetap di rumah, jaga jarak dan sebagainya, karena kita nggak tahu di sekeliling kita gitu, kita nggak tahu di sekeliling kita apakah dia akan terjangkit atau tidak. Jadi tetap di rumah, jaga jarak, lakuin yang terbaik buat kamu. Yang penting, yang paling utama itu adalah jaga kesehatan, jaga kekebalan tubuh kalian, cuci tangan setelah memegang barang sesuatu apapun, maupun itu barang sekecil apapun, kalian harus tetap cuci tangan. Itulah saran dari gue dan sebagainya. Jangan bilang gue sok pintar, karena itu benar-benar real dan nyata. Oke, bye.